studio Bapak Niko Omer. Beliau adalah Vice President Research and Analyst Velburi Asia Securities. Selamat siang Pak Niko. Selamat siang Prisa, bagaimana? Apa kabar baik? Pak Niko? Kabar baik tentunya. Sami-sami. Sama seperti baju saya yang menghijau hari ini, indeks Iya, juga menghijau. hari ini tepat ya bajunya. Ini semacam antusias begitu ya. Meski rupiah 13.000, indeks harus tetap makanya bursanya positif. naik gitu, karena bajunya hijau gitu. Oke, kalau tadinya merah turun loh. Just kidding. Pak Niko, kalau kita lihat mencermati pergerakan dari rupiah, memang sejak pekan lalu sudah mencoba 13.000, akhirnya tertembus juga levelnya hari ini. Tapi agak anomali ya dengan indeks harga saham gabungan kita yang masih terus menguat meskipun sempat koreksi, tapi koreksi-koreksi yang wajar. Ini sebenarnya seperti apa? Kenapa justru anomali? Kalau kita lihat 2014 selalu mengikuti trennya begitu ya, rupiah kita anjlok, seharusnya indeks juga turun. Wah, kemarin juga ada survei yang memperlihatkan bahwa sebetulnya kepercayaan konsumen masih cukup tinggi ya di Indonesia ya. Jadi kita melihat juga mereka masih cukup optimis mengenai masa depannya di Indonesia itu sendiri. Cuman membicarakan anomali yang terjadi hari ini, kita juga harus mencatat Prisa bahwa sebetulnya nilai perdagangan itu sangat kecil. Iya. Hari ini. Jadi ini menunjukkan bahwa memang meskipun bursa masih naik, sebetulnya dorongannya tidak terlalu kuat. Jadi masih rentan profit taking sebetulnya gitu. Seandainya misalnya kenaikan ini diiringi dengan volume maupun nilai perdagangan yang besar, saya lebih yakin bahwa ini akan bertahan. Tidak ya, hari ini tidak. Tidak, kecil ya. Bahkan kita juga mencatat hari ini foreign net selling memang tidak besar, tetapi hari-hari sebelumnya selalu ada foreign net buying. Dan ini hari ini sesi pertama ya, ada foreign net selling sebesar 23 miliar. So, ini menunjukkan hati-hati, jangan terlalu euforia pada saat ini. Karena memang kita melihat juga bursa luar negeri sudah mulai sedikit turun, ada pelemahannya. Di Indonesia pun masih bisa terjadi. Kita melihat nanti sesi kedua bagaimana penutupannya. Apabila misalnya ada tanda-tanda penurunannya, saya rasa mesti tetap hati-hati. Apa yang menjadi sentimen? Kalau dari domestik sendiri ada tidak? Karena dikatakan tadi rupiah sendiri melemah selain karena memang dolarnya menguat, minim sentimen. Nah kalau indeks sendiri menguat ini apa yang menjadi sentimen? Dan kalaupun ada potensi koreksi, apakah rupiah yang menjadi sentimen yang menghambat begitu ya dari indeks harga saham gabungan kembali naik? Sebenarnya kalau mau dicari alasan itu sebetulnya sulit ya untuk hari ini terutama ya gitu, karena kita melihat juga secara teknikal sudah ada sinyal pelemahan. Terus kalau kita melihat secara fundamental juga dengan melemahnya rupiahnya, harusnya ya kan cenderung ya bursa turun, tapi tidak selalu absolut sih korelasi seperti ini gitu. Tetapi ini sekali lagi juga mungkin menunjukkan bahwa sebetulnya secara makro Indonesia itu masih cukup menjanjikan. Kemarin juga saya melihat statistik yang cukup menarik ya menurut saya, yang menunjukkan bahwa Indonesia itu akan menunjukkan pertumbuhan GDP yang kelima terbesarnya di dunia. So ini juga memperlihatkan bahwa sebetulnya investor asing juga masih memandang Indonesia dengan mata yang cukup optimis saya rasa. Oke, jadi sebenarnya dengan pelemahan rupiah ini tidak akan membuat mungkin terpengaruh untuk investor menarik investasinya? Saya rasa tidak, karena itu juga strategi yang diterapkan sama Kepala Bank Indonesia kan. Beliau mengatakan bahwa memang mereka akan membiarkan rupiah melemah secara pelan-pelan ya, tidak dengan volatilitas yang tinggi. Karena kita melihat juga hari ini juga meskipun menembus 13.000, dia tidak fluktuatif sekali kan. Jadi pelan-pelan pelemahannya untuk menekan current account deficit ya. Efektifkah? That's a good question. I'm not sure about that one. Ya kan gitu, karena kita melihat juga current account deficit masih di atas 2% pada saat ini juga. But kita melihat data-data kemarin yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada trade surplus. So, it could be. Kita mesti menunggu karena lagging effect itu selalu ada. Jadi tidak selalu langsung kelihatan dalam data-data perdagangan gitu. Itu perlu waktunya gitu. Berarti harapan bahwa BI akan mengintervensi mungkin tidak akan terjadi dalam jangka waktu dekat karena memang ini semacam disengaja begitu ya, agar current account defisit kita berjalan dengan baik. Right. Selama stabil, saya rasa mereka tidak akan intervensi. Kita menunggu apakah ini akan efektif atau tidak begitu ya Pak Niko. Betul sekali. Kita lanjutkan nanti, kita jeda dulu. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena di Link Room Direct akan segera kembali. Namun sebelumnya berikut ini kami tampilkan strategi bermain saham dari Velburi Asia Securities.